ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata beliau, ini terkait dengan zakat fitri sekarang. Terkait dengan zakat fitri. Kata beliau, faslun wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Al-islamu wa bi ghurubi syamsi min akhir yawm min syahri Ramadan wa wujudil fadl an qutihi wa quti iyalihi fi dhalikal yawm. Dan zakat fitri itu wajib dengan 3 hal. Zakat fitri itu zakat dinisbatkan kepada sebabnya. Zakat yang wajib oleh sebab dia berbuka. Maksudnya sudah selesai bulan Ramadannya, sudah masuk Syawal, dia sudah berbuka. Nah, itu disandarkan kepada sebabnya. Iya, itu wajib ya, dan kewajibannya itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama bahwa zakat fitri itu wajib. Karena dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perbuatan dosa, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Tapi kewajiban zakat fitri ini itu ada 3 syaratnya, 3 ketentuan. Yang pertama Islam, sebab kalau dia bukan muslim tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Iya, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Baik. Karena itu di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Jadi disebut kewajibannya itu terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Dan kewajibannya itu didapatkan dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Didapatkan dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau dia dapati matahari terbenam, maka wajib untuk dikeluarkan apa? Zakat fitrinya. Jadi kalau ada anak kecil yang lahir sebelum matahari terbenam, wajib dia dikeluarkan zakat fitri, sebab dia menghadiri matahari terbenam. Jelas ya? Tapi kalau dia lahirnya setelah matahari terbenam, tidak ada zakat fitrinya, karena dia tidak menghadirinya. Baik, itu dari sudut kewajiban. Baik. Kemudian kenapa disebutkan di akhir? Karena memang di hadits Ibnu Umar itu dikatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah mewajibkan zakat fitri itu karena lepas dari Ramadan. Dan Ramadan itu akhirnya adalah terbenamnya matahari. Kemudian syarat yang ketiga, wa wujudil fadl an qutihi wa quti iyalihi fi dhalikal yawm. Ada kelebihan dari makanan dia dan makanan keluarganya di hari tersebut. Iya. Fi dhalikal yawm, pada hari itu. Di sebagian cetakan walailatihi, pada hari itu dan malamnya. Pada hari itu dan malamnya. Ya, maksudnya orang yang wajib zakat fitri itu pertama dia lihat dulu di malam Idul Fitri, di harinya dia hitung. Ini berapa orang berkeluarga? Misalnya 10 orang. Berapa makanan yang diperlukan untuk 1 hari bagi 10 orang ini? Anggaplah setiap orang makan setengah liter, berarti dia punya 5 liter. Nah, terus dia punya kelebihan, dia punya 5 liter yang lain, berarti dia punya kelebihan. Jelas ya? Nah, kelebihannya ini 5 liter, ini ada kewajiban zakat fitri di situ. Jelas ya?
Baik, itu kalau dia punya fisik beras. Kalau dia punya uang, maka dia hitung uangnya. Dia bisa makan dalam sehari semalam. Kalau ada kelebihan untuk membeli beras, maka dia tetap wajib untuk mengeluarkan apa? Zakat fitri. Jadi zakat fitri ini jangan dikatakan, oh ini saya kan orang miskin ini. Saya keperluan saya tidak cukup untuk keluarga, untuk 1 bulan. Betul untuk 1 bulan, tidak ditanyakan untuk 1 bulan. Tapi di hari itu dia pegang uang berapa, itu yang ditanyakan. Kalau dia mampu untuk beli, kemampuannya di hari itu masih ada lebihnya, bisa untuk mengeluarkan zakat fitri, maka dia keluarkan zakat fitri. Jelas ya? Baik, itu maksud dari penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Iya. Kemudian di sini banyak hal yang tidak diterangkan ya. Zakat fitri itu dikeluarkan ketika seorang pergi untuk kewajibannya, itu dikeluarkan ketika sudah pergi untuk sholat sebelum imam berdiri berkhutbah, iya, atau sebelum imam melakukan sholatnya. Jelas ya? Tapi boleh dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelumnya. Mulai dari tanggal 28 sudah boleh dikeluarkan. Sunnahnya dikeluarkan di malam hari, dan batas wajibnya itu tadi sebelum imam keluar untuk melakukan sholat. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamahu nafaqatuhu minal muslimina sa'an min quti baladihi wa qadruhu 5 artalin wa thuluthun bil iraqi. Seorang mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang-orang dari kaum muslimin yang wajib dia nafkahi. Nah, ini siapa yang kewajibannya mengeluarkan itu siapa? Dirinya iya. Terus siapa yang nafkahnya wajib dia tanggung? Ya, akan datang nanti di nafkah ya, siapa yang orang yang wajib menanggung nafkah itu ada 3 sebabnya. Ada sebab karena pernikahan, ada sebab karena ada sebab karena nasab, ada sebab karena kepemilikan, ya, ada sebab karena kepemilikan seperti budaknya dan seterusnya, dan ada sebab karena pernikahan. Nah, itu kewajiban nafkah. Orang yang nafkahnya wajib dia tanggung. Saya bahasakan dengan bahasa lain, seperti istrinya, anak-anaknya, kedua orang tuanya. Jelasnya itu kan dia wajib nafkahi, maka dia keluarkan zakat untuk mereka. Itu yang dihitung untuk dia. Jadi hitung dirinya dulu, masih ada kelebihan dia keluarkan untuk keluarganya. Kalau tidak ada kelebihan berarti dia tidak mampu. Begitu maksudnya, dia tidak mampu. Baik, dia keluarkan 1 sa' dari makanan yang biasa dimakan di negerinya. Jadi kalau di kita biasa makan beras, ya keluarkan beras. Kalau dia sering makan kurma, dia keluarkan beras dan kurma. Itu makanan pokok semua itu ya. Kalau misalnya dia makannya 2, seperti di sebagian wilayah di Indonesia Timur ini, dia makan beras dengan sagu, maka dia keluarkan beras dan apa? Sagu. Jelas ya? Yang biasa makan sinonggi, bapeda, ya. Kalau di Makassar di sini namanya apa? Kapurung. Nah, itu kan sama, kalau dia sering makan, nah, itu makanan tetap juga namanya. Jelas ya? Baik. Berikutnya dikatakan mengikuti baladi wa qadruhu 5 artalin wa thuluthun bil iraqi. Kadarnya 5/3 rital iraqi. Iya. Sebenarnya dari kata sa' itu sudah cukup ya, kata sa'. Ya, karena itu ukuran sa' sebenarnya. Rital yang disebut oleh penulis di sini ini ukuran sa'. Ukuran sa'. Jadi 1 rital itu 382,5 gram. Kalau dikali menjadi 4, dikalikan ke ukuran sa', itu akan menjadi 2 kilo 40 gram juga. 2 kilo 40 gram. Jadi kesimpulannya begitu, dikasih 1 sa' itu 2 kilo 40 gram. Itu yang dia keluarkan. Tapi kalau ada yang mengambil pendapat dikeluarkan 3 kilo, itu lebih aman.
Tapi kalau menghitung kewajiban, di rumahnya cuma ada 2 kilo 40 gram, oh jangan dulu, ini kan belum sampai 3 kilo. 3 kilo itu pendapat lain, tapi ambil pendapat yang paling sedikit untuk kewajibannya. Untuk mengeluarkan tidak apa-apa, dia lebihkan menjadi 3 kilo, nggak ada masalah.